Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa li jami' akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada' as-salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin. ونخص خصوصا إلى أئمة الأربعة ونخص خصوصا الإمام الشافعي رضي الله عنه ولجميع علماء الشافعية ونخص خصوصا إلى جميع مشايخنا ومشايخنا ولجميع معلمنا ونخص خصوصا إلى أبوينا ووالدينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, santriwan santriwati Mantika Mataram kelompok B Qiraatil Kutub, mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat, kalian semua tetap diberikan semangat dan bisa mengambil istifadah dari majelis ini yang insya Allah kita akan membahas kelanjutan bab salat, kelanjutan kitabis salah, yaitu faslun fi arkanis salah. Kita akan membahas fasal, bab yang menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Kalau kemarin kita membahas tentang syara'itus sholat, syarat-syarat sholat, maka sekarang kita masuk kepada inti sholat itu sendiri, yaitu membahas tentang rukun-rukun sholat. Kalau bicara rukun berarti semuanya ini adalah tentang pelaksanaan sholat yang masuk di dalam sholat itu sendiri, kewajiban yang memang masuk di dalam sholat itu sendiri. Wa taqaddama ma'na sholati lughatan wa syar'an. Sudah lewat pembahasan tentang sholat menurut bahasa dan sholat menurut istilah. Sholat menurut istilah fuqaha, salat menurut syariat, yaitu salat menurut bahasa. Pada kesempatan yang lalu ketika kita bisa interaksi langsung, yang dinamakan salat secara bahasa itu bimakna doa, yaitu doa. Maka setiap orang yang berdoa kepada Allah itu secara bahasa juga dikatakan sholat. Sebab memang semua gerakan dan semua bacaan di dalam sholat hakikatnya itu adalah bentuk munajat kita kepada Allah, ya, bentuk munajat kita kepada Allah. Secara syariat, aqwalun wa af'alun, yaitu gerakan bacaan yang diawali muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbir dan diakhiri oleh salam, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Itu adalah makna salat secara syariat. Wa arkanus salati 18. Rukun-rukun salat itu banyaknya ada 18 rukun. 18 ruknan, yaitu ada 18. Lah,
Misalnya ada yang bertanya-tanya, Ustaz, di mata pelajaran di sekolah-sekolah kenapa tidak sampai 18? Ada kadang menemukan 14, kadang ada yang mengatakan rukunnya itu 13 misalnya. Ada yang mengatakan rukunnya itu 17 misalnya. Ya. Maka ini sebenarnya sama. Baik yang mengatakan 18, mengatakan 14, ya. Cuma cara menghitungnya yang berbeda. Sehingga di dalam kitab Al-Bajuri karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri di sini dikatakan bahwa wa arkanus salati li'annahu yadullu ala anna thamaniyata asyara minal arkan wa addal arkan thamaniyata asyara tariqan min ja'lit tuma'ninati fi ma'ahliha al-arba'ah. Jadi yang mengatakan bahwa rukun sholat ini ada 18, ini setiap tuma'ninah yang ada di 4 tempat, yaitu ketika indas sujud, indar ruku', indal i'tidal, wal julus bainas sajadatain. Wal julus bainas sajadatain. Di 4 tempat itu masing-masing dihitung rukun. Rukun yang berbeda. Sementara yang mengatakan misalnya 14 misalnya, maka tumaknina yang ada di dalam ruku, di dalam sujud, di dalam i'tidal, di dalam julus bainas sajadatain itu dihitung 1 rukun. Sehingga setidak-tidaknya mengurangi 3 rukun. Dari 18 dikurangi 3, ini menjadi 15. Loh, kenapa kok bisa jadi 14 misalnya? Maka di sini yang 14 ini ada rukun nanti terakhir itu termasuk di dalam rukun, yaitu khuruj, niyatul khuruj minas shalah. Jadi ketika salam itu ada niat khuruj minas shalah, harus berniat keluar dari salat. Walaupun ini ada khilaf nanti pembahasannya di belakang. Sehingga minus niyatul khuruj minas shalah berarti jumlah rukunnya ada 14. Dan ulama ini jumlah rukun masing-masing ulama ini banyak yang berbeda. Contoh misalnya wa'addaha fir raudhah, di dalam kitab Raudhah itu sab'ata asyarah, itu hanya ada 17 rukunnya. Bi isqati niyatil khuruj, dengan menggugurkan niat khurud sebagai rukun, sehingga minus 1 menjadi 17. Wa'addaha ba'duhum arba'ata asyarah, sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama ini menghitung cuma ada 14. Bagaimana penghitungannya? Seperti tadi, bija'lit tuma'ninati fi ma'alihal arba'i ruknan wahidan littihadi jinsiha. Jadi dihitung satu. Dihitung 1. Semuanya 4 itu dihitung 1. Sehingga menjadi 14. Ada yang mengatakan 15. Bahkan ada yang mengatakan 19. Ya, di sini kan ada 18. Ada ulama yang mengatakan 19. Apa itu? Bija'lil khusyuk, ruknan. Itu menjadikan kekhusyuan itu sebagai rukun. Sehingga kalau tidak khusyuk, menurut pendapat ini, maka tidak diterima solatnya, tidak sah solatnya. Namun kita memakai pendapat yang khusyuk itu bukan merupakan rukun di dalam solat. Tayyib. Ahaduha, yang pertama. Jadi rukun yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Niat ini sesuatu yang menjadi pondasi
di setiap ibadah kita. Apapun bentuk ibadah kita, jika tidak ada niat, maka tidak sah sholatnya. Sehingga hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat, ya, itu syarah hadisnya mengatakan ay innama sihhatul a'mali, yaitu keabsahan suatu amal, keabsahan suatu ibadah itu binniyati, tergantung dengan adanya niat. Jadi meskipun kita takbir Allahu Akbar, kemudian kita mengerjakan gerakan-gerakan selayaknya orang sedang sholat sampai Assalamualaikum warahmatullah, ketika tidak ada niat, maka itu tidak dikatakan sholat. Itu an-niat. Apa itu niat? Wahiya qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Qasdus syai', menyengaja melakukan sesuatu. Muqtarinan, yang mana qasduh tadi itu muqtarinan, ya, harus bersamaan. Muqtarinan harus bersamaan bi fi'lihi, dengan pekerjaannya. Ya, jadi catat, kita sudah pernah sampaikan ini dalam bab wudu dan bab mandi, bab-bab yang lainnya, bahwa setiap niat di dalam ibadah itu selalu bersamaan dengan pekerjaannya, kecuali niatus siyam atau niat puasa, niatus saum, ya, itu tidak bersamaan dengan pekerjaannya. Jadi wudhu misalnya, maka wajib adanya niat di dalam hati itu bersamaan dengan membasuh muka. Begitu juga dalam sholat, wajib hukumnya di dalam sholat itu niat bersamaan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bahkan ada yang menarik di dalam pembahasan muqtarinan, yaitu bersamaan dengan pekerjaan. Jadi kita sudah sama-sama tahu bahwa niat di dalam sholat ini bersamaan ketika kita takbir Allahu Akbar. Ketika ucapan takbir itu ada niat di dalam hati sholat yang ingin kita kerjakan. Lah, ulama ada berbeda pendapat tentang masalah bersamaan. Kata-kata muqtarinan ini ada yang bersamaan secara hakikat berarti niat itu tidak boleh keluar, ya, dari takbir Allahu Akbar. Niat harus ada di dalam takbir, mulai pengucapan hamzahnya lafaz Allah lafaz Allah sampai ra-nya lafaz akbar, Allahu Akbar. Lah, pengucapan Allahu Akbar itu sudah harus mengandung niat di dalamnya. Ini secara uruf, secara hakikat. Kemudian bersamaan secara uruf, ini pendapat yang kedua. Bersamaan secara uruf, yang penting secara uruf itu sudah bisa dikatakan bersamaan, maka cukup. Misalnya kita lebih dulu mengucapkan niat dalam hati, tapi ada sebagian dari kalimat niat itu bersamaan dengan takbir. Misalnya mulai sekarang kita sudah niat nawaitu di dalam hati, nawaitu, kemudian Allahu Akbar. Setelah mengucapkan nawaitu Allahu Akbar, nah, sebelum selesai lafaz akbar itu sudah selesai kita fardhon lillahi ta'ala misalnya. Nah, itu masih tetap dikatakan muqtarinan, dikatakan bersamaan secara uruf. Sama seperti orang misalnya datang ke suatu acara, rombongan satu mobil misalnya, ya, ada satu mobil datang ke suatu acara. Lah, secara uruf rombongan satu mobil yang isinya 8 orang tadi itu secara uruf, misalnya Ahmad, hei Ahmad,
Sama siapa datangnya? Saya samaan sama teman-teman manpeka misalnya. Teman-teman manpeka. Karena satu mobil maka dikatakan bersamaan. Walaupun pada hakikatnya tidak mungkin orang itu bersamaan. Mesti jalannya sebelum sampai di tujuan, ini ada yang paling depan. Yang jadi supir misalnya, atau yang duduk di bangku baris, di bangku depan misalnya, itu nyampe duluan daripada yang di bangku tengah. Lah ini yang dikatakan bersamaan secara uruf. Maka kita kalau memakai niat yang bersamaan dengan fi'alnya, dengan takbir, maka kita akan kesulitan. Jadi kita ambil yang bersamaan secara uruf. Tayyib. Wa mahalluha, adapun tempatnya niat, ya. Niat ini harus terucap dari mana? Min lisanin au min qalbin. Min lisanin au qalbin, ya, misalnya. Maka di sini dikatakan wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu di dalam hati. Ya. Laisa fil lisan. Bukan di lisan. Ya. Lah Ustaz, bagaimana kalau kita kan biasanya sebelum sholat, sebelum takbir kita mengucapkan usolli fardha, usolli sunnata. Lah kata-kata usolli ini bukan rukun, ini bukan niat, tapi ini dikatakan di dalam madhab Asy-Syafi'i dan madhab-madhab yang lain ini tidak memakai usolli, tapi madhab Asy-Syafi'i ini memakai usolli. Ini kan tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Betul, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Tapi dengan mengucapkan musolli ini sangat bermanfaat untuk niat kita. Makanya kenapa Imam Syafi'i ini menyunahkan, disunahkan mengucapkan musolli, karena apa? Liyusa'idal lisan qalbah, ya. Agar lisan, ya, ini bisa membantu hati. Ketika kita sebelum takbir sudah berikrar mengucapkan wusolli, otomatis hati ini akan lebih ingat, otomatis hati ini akan lebih fokus untuk mengucapkan niat ketika takbir. Catat, yang dikatakan niat bukan wusollinya, ya, tapi ucapan qasduh ingin melaksanakan sholat ketika takbiratul ihram. Jadi kalau cuma usolli fardad duhri, usolli fardal asri misalnya, setelah itu Allahu Akbar, ketika takbir Allahu Akbar ini tidak mengucapkan niat di dalam hatinya, maka sudah pasti sholatnya ini tidak sah. Fa in kanatis salatu fardhan, apabila salatnya ini adalah salat wajib, salat fardu, ya, salat 5 waktu misalnya, walau kifayatan misalnya, walaupun salatnya itu fardu kifayah misalnya, seperti salat jenazah misalnya, atau salatnya mandurah, yaitu salat nadar, ya, pokoknya yang sifatnya wajib, atau salat qadha misalnya, al-fa'idah, maka wajaba niyatul fardhiyati wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Jadi ada 3 yang wajib, ya, terpenuhi di dalam unsur-unsur niat itu. Jadi ketika sholatnya sholat fardu, ada 3 unsur yang wajib terpenuhi. Yang pertama adalah niatul fardiyah. Harus ada niat bahwa kita melakukan sholat wajib atau sholat fardu. Kemudian yang kedua qasdu fi'liha, ya,
Qasdu fi'liha yaitu ada qasad, ada qasdu, ada niat untuk mengerjakan sholat itu. Kemudian wa ta'yinuha, kemudian menta'yin, ya, menta'yin, menentukan sholat apa. Karena sholat banyak, sholat fardu tapi kan sholat banyak. Jadi tidak cukup ketika kita mengatakan ya usolli fardhan lillahi ta'ala. Tidak cukup, sebab ada fardu itu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh. Lah ini harus disebutkan ta'yin, ya, min subhin, apakah sholat subuh, au zuhrin, atau sholat duhur, matalan misalnya, ya. Jadi harus dijelaskan, itu ta'yin namanya. Jadi sudah pas sebenarnya kalimat yang disusun di dalam kitab-kitab madhab asy-Syafi'i, kitab-kitab asy-Syafi'iyah, ya, usolli fardal asri arba'a raka'atin, usolli fardal duhri, usolli fardal maghribi, usolli fardal isya, usolli fardal subhi. Nah ini sudah terpenuhi komponen-komponen yang 3 tadi, unsur yang 3 tadi itu. Maka ucapkanlah niat sesuai apa yang ada di dalam kutubus syafi'iyah. Au kanatis salatu naflan, atau misalnya sholat yang dikerjakan ini adalah sholat sunnah. Data waqtin, sholat sunnah yang punya waktu khusus. Karatibatin, seperti sholat sunnah rawatib misalnya, qabliyah, ba'diyah, ini kan sudah ada waktunya khusus. Ya, sebelum melaksanakan sholat fardu dan sesudah melaksanakan sholat fardu. Atau punya waktu khusus misalnya seperti sholat duha. Au data sababin, atau sholat yang memang memiliki sebab. Kal istisqa, itu kan bukan waktu. Jadi kapanpun dilakukan sholat istisqa tidak masalah. Tidak ada waktu khusus, tidak ada pembatasan waktu. Cuma sholat istisqa dilakukan karena suatu sebab. Ya, maka apabila sunnah itu, sholat sunnah punya waktu khusus, atau sholat sunnah itu punya sebab-sebab tertentu, wajib qasdu fi'lihi wa ta'yinuhu. Ya, jadi harus ada 2 unsur di dalam niatnya. Yang pertama qasdu fi'li, niat untuk mengerjakan. Kemudian wa ta'yinuhu, itu menentukan sholat sunnah apa. Usolli sunnatat duha, usolli ya sunnatat qabliyatad duhri, usolli sunnatat qabliyati misalnya, apa namanya, ba'diyatil duhri misalnya. La niyatun nafliyati, akan tetapi di sini tidak sunnah atau tidak wajib mengucapkan, mohon maaf, la niyatun nafliyati, tidak wajib melafatkan atau tidak wajib berniat sunnah. Usolli sunnatan ini tidak kan. Usolli duha misalnya, tidak masalah. Nawaitu duha, nawaitu salat duha misalnya, tidak masalah. Ya, tanpa kita menyebut sunnah di dalamnya, karena itu memang tidak wajib. Lah, kalau sholat sunnahnya sholat sunnah mutlak, ya, maka kewajibannya hanya qasdu fi'li, ya, tidak perlu ta'yin. Ya, qasdu fi'li, ingin mengerjakan sholat, sudah, maka yaqa'u, ya, sunnatan mutlaqatan. Tayyib. Demikian sementara pembahasan kita cukupkan di dalam pembahasan niat. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan rukun-rukun sholat, ya, yang kedua, ketiga sampai yang ke-18, ya.
Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.